Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Yang pertama, my thanks goes to Maharaj Sripad Chaitanya Chandra Das. Thanks for coming, welcome in Bali and welcome in Campus STD Bali and the media. Yeah. My appreciation and my salutation to you because you coming today and to give us speak about spirituality. Thanks. Terus yang kedua tentu Bapak Yayasan Direktur Bhakti Devanta Institute Bali, Bapak Dr. Made Wardana SPKK. Saya minta semua orang tepuk tangan yang keras buat Bali Devanta Institute. Ya, sedikit berubah. Kalau bisa moralitas dan spiritualitasnya yang 60%. The voice paling jelek balance. Setuju nggak? Kurang keras bilang setuju nggak? Oleh karena itu seminar hari ini menjadi pribadi yang tangguh melalui pendidikan karakter berlandaskan spiritualitas dan intelektualitas sangat baik buat kita semua. Sa dan Alvina ya, buat kalian semua ya. Baik, kita mau seminar itu mau fokus. Tapi dulu berdiri, biar semangat. Mau seminar harus semangat. Jangan dulu. Saya mau tes sejauh mana fokus kalian di tepuk tangan. Yang salah maju ke depan. Kali kedua kali. Kalau ada yang nambah lebih, maju ke depan. Kalau ada yang kurang, dia maju ke depan. Baik, terima kasih buat kalian semua. Sebelum saya tutup, ada pantun lagi satu. Ini ada hal yang sangat penting. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Aswin sama dokternya, tapi penampilannya berbeda. Kamu gini-gini nggak bisa. Ya? Di bawah juga ada. Sesuatu hal yang seperti kenapa? Karena tadi sudah disebutkan bahwa kita tidak mencetak sarjana-sarjana dengan intelektualitas yang tinggi, ya, tapi juga mencetak sarjana yang juga bermoral, berkarakter, berbasis spiritualitas. Ini jarang, ya saya kira jarang ada kampus atau perguruan tinggi yang concern, yang peduli terhadap perkembangan mental. Kampus itu selalu berorientasi kepada intellectual quotient, ya, intellectual quotient, jadi kecerdasan. Jarang ada berorientasi pada spiritual quotient, apalagi emotional quotient. Jadi ini adalah kerjasama yang kedua, saya sangat menghargai, ya. Mudah-mudahan ini berlangsung terus, ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Saudara belajar di sini akan menjadi desainer yang tangguh dalam intelektual, desainer, ya. Tapi tidak akan bisa menjadi the grand designer. Ya, tapi kan the grand designer, ya. Tapi kami bisa menunjukkan
siapa itu the grand designer. Nah, itulah yang akan membentuk karakter atau kepribadian saudara sekalian. Seperti juga dalam find yourself here. Jadi bukan diri Anda di sini. Siapakah diri kita sendiri? Apakah saya dokter Asli? Apakah saya dokter Wardani? Apakah Anda siapa dan sebagainya? Apa betul identitas kita itu? Nah, disinilah jadi kita find yourself here. Jadi nanti ya setelah seminar ini saya kira tidak putus ya. Jadi baik hubungan yang informal seperti ini seminar, juga hubungan-hubungan yang informal barangkali nanti ya kita bisa secara informal berlangsung seterusnya. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar ya, karena pada dasarnya prinsipnya kami dari Yayasan Bakti Vedanta Institute dan juga dari tamu kami di Solinis Sifat Caitan Chandra ada tamu kita dan juga guru-guru kami ya. Beliau akan memberikan banyak hal tentang spirituality yang berdasarkan berbasis ajaran-ajaran spiritualitas ya. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa bermanfaat untuk seterusnya ya. Baik, untuk akhir kata kami akhiri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenaan dengan pelayanan kami dari yayasan yang kurang memuaskan. Santi. Ya, dari saya bisa memberikan bahwa kita ya, inilah betul kita dalam ini universitas dan ini berlaku kalau teks kan bisa 10 tahun sudah tahu luasa. Kalau ini berlaku sepanjang masa, tidak ada perlu diambil ya, tidak perlu diambil ya, sudah mengambil selamanya. Terima kasih untuk Bapak Mandana atas semua penampilan untuk FTD Bali dan New Media. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Moderator seminar untuk hari ini ialah Insinyur IKD Edi Karyawan MPD dan kepada pembicara, penerjemah, moderator dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Oke, terima kasih, selamat pagi. Saya berdiri di sini. Saya didaulat, sebenarnya saya profesinya bukan sebagai moderator. Saya sebagai pembantu sebenarnya untuk mahasiswa, pembantu pasien dan sebagainya. Baik, rame banget ya, rame banget. Wow, saya sapa dulu pada pagi hari ini. Ada dari BEM Sticky, BEM Media. Halo, BEM Media. Depan dong. BEM SCD, halo, selamat datang. Pembicara nasional. Yang pertama ada Bapak Dokter, banyak banget gelarnya, Made Wardana, spesialis kulit kelamin konsultan. Betul ya Pak? Nah betul, spesialis kulit kelamin, konsultan, PINS, DV, dan CHP. Saya nggak tahu, nanti Bapak silakan jelaskan. Oke, beliau terlahir di Singaraja 11 Agustus tahun
1953, masih sangat muda. Tepuk tangan untuk Pak Made Wardana. Jadi dua otak kanan kiri itu harus selaras. Kalau otak kanan itu ya untuk emosi, untuk desain itu otak kanan ya. Kalau hal-hal yang rasional, angka-angka itu adalah fungsi otak kiri. Oleh karena itu sebelum kita mulai, saya ingin mengajak untuk menghangatkan atau senam otak kanan otak kiri. Sebentar saja ya. Bisa? Oke. Berdiri semua. Jadi saya juga tidak ngerti apa itu karakter dan spiritualitas. Soal spiritualitas juga saya banyak belajar dari guru saya. Ya, slide pertama kita ini ya. Ya, hal-hal seperti ini sudah biasa kita lihat di media, bukan di media ya, di media massa. Ya. Bukan di media ya. Salah ya. Nanti dituntut saya belum memperkenalkan diri. Saya sebenarnya ahli STD loh. Benar, tahu enggak? Ahli STD saya. Sexually transmitted disease. Jadi penyakit yang ditularkan melalui seksual. STD juga namanya, ya. Baik. Seperti ini sudah biasa ya, kita lihat ya. Di media massa maupun ya. Kemudian kalau yang sekarang main begal-begalan ya. Para koruptor membegal uang rakyat dan sebagainya. Itu sebenarnya orang-orang pintar semua ya. Intelektualnya tinggi sekali. Tapi karena tidak ada landasan spirituality question dan emotion question, maka dia lakukan intelektualitas itu dengan salah ya. Narkoba dan sebagainya. Tahu ini kan? Ya, ini tokoh-tokoh bangsa, bapak bangsa, pendiri yang beberapa kali tokoh-tokoh ini selalu berbicara soal karakter para ilmuwan. Banyak ilmuwan barat sekarang sudah beralih untuk mempelajari pengetahuan timur yang dasarnya adalah spirituality ya. Apakah itu Weda, apakah itu Al-Quran, apakah itu Alkitab dan sebagainya. Banyak sekarang para intelektual, pada ilmuwan yang barat mulai dengan karakter diri spiritual ya. Jadi pertama pasti ada karakter, kemudian ada spiritualitas ya. Saya tidak tahu juga apa itu karakter ya. Jadi karakter itu adalah banyak, bukunya banyak. Kalau kumpul-kumpulnya bukunya banyak, tebal sekali. Setiap ahli memberikan definisi yang berbeda-beda terhadap karakter. Apakah itu watak, apakah sifat, apakah itu tabiat atau temperamen dan sebagainya. Jika yang jelas itu memberikan sifat-sifat. Hal itu diterapkan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan atau spiritualitas, maka saya yakin
membentuk karakter building atau membentuk karakter yang kita harapkan itu bisa tercapai. Demikian juga di ranah psikologi. Di ranah psikologi kita mengenal intellectual quotient, kita mengenal emotion quotient, kita mengenal spiritual quotient. Jadi menurut Dan Johar, ya para penulis ini, jadi orang sukses itu tidak bisa dari IT saja. Intellectual quotient karena berhubungan dengan kemampuan akademik, ya, kemampuan intelektual seseorang, ya, kemampuan berpikir, kemampuan nalar dan sebagainya. Yang rajin belajar pasti lebih pintar, ya, atau memang memiliki keturunan lebih pintar. Tapi kalau emosional quotient itu berhubungan cara pengendalian emosi kita, ya, emosi kita maupun memahami emosi orang lain. Ya, demikian juga spiritual quotient kita adalah suatu nilai spiritual, ya. Jadi rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang terhadap semua makhluk dan sebagainya. Disinilah kelemahan kita, ya. Ini karena tidak kuat, sehingga walaupun intelektual quotient itu sangat tinggi, maka belum tentu seseorang itu akan menjadi sukses, ya. Ya, selain. Nah, ada kata-kata sendiri, saya juga tidak pernah sendiri. Ada yang properti spirit apanya? Ya, spirit itu semangat, ya. Ya, kalau dalamnya adalah sebagai roh, ya. Jadi kita semua mempunyai spirit. Kalau tidak ada spirit, maka manusia mungkin lumayan, ya. Apapun makhluk itu, manusia yang pintar, manusia yang kuat, yang cantik, maupun sampai hewan, semua itu memiliki spirit. Karena itu memiliki kemampuan, kesadaran untuk melakukan sesuatu. Yang itu spirit, ya. Jadi dasarnya pengertian tentang spirit nanti akan lebih jauh tentang spirit. Apa itu spirit? Apa itu apa? Maesar. Kemudian spiritual adalah kepercayaan yang benar. Ya. Kemudian next slide. Nah, kalau spiritualitas itu berhubungan dengan kegiatan kita, ya, aktivitas kita yang mengembangkan aplikasi ajaran-ajaran nilai-nilai spiritual, ya, baik itu agama yang lain, ya, Al-Quran, Weda, Alkitab dan sebagainya. Ya. Nah, pada dasarnya manusia itu adalah dari bio, psiko, sosio, spiritual. Pernah saudara dengar kata-kata ini, ya? Manusia bukan hanya sekedar fisik saja, bukan sekedar biologi saja, tapi juga ada bio, psiko, sosio, spiritual, ya. Karena pada dasarnya semua makhluk hidup, ya, yang kita mempunyai biologi, ya, punya badan kasar. Kalau orang dalam di Bali disebut pancamata, ya. Kemudian juga kita memiliki badan halus satu yang dari pikiran, intelektual, dan psikis. Kemudian yang paling penting adalah adanya spirit, adanya seorang. Ini di luar kemampuan kita. Ini di luar kemampuan. Karena semua ini adalah merupakan badan-badan yang bisa dilihat. Di badan-badan ini ada air, ada ether, ada api dan sebagainya. Sama, badan airnya pun sama. Badan manusia sama. Semua makhluk hidup memiliki. Kemudian badan halus juga memiliki pikiran, hidup, ya. Saya ingin tanya kepada saudara, apakah binatang itu mempunyai roh atau tidak? Tidak. Binatang yang paling kecil pun, misalnya amuba, dulu di SMA terus diajar amuba, ya, jadi binatang salah satu.
itu juga punya roh. Nah, roh itu bukti ada roh adalah kesadaran, ya. Jadi dia bisa mencari makan sendiri, kemudian bisa kalau ada ancaman dia bisa menghindar, itu adalah kesadaran. Jadi semua makhluk hidup itu adalah memiliki roh. Semua. Jadi semua makhluk hidup seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi makhluk hidup. Nah, tadi akan gambar di badannya, kemudian ini rohnya, ya sebagai pengendali, kemudian emosi-emosi, ya semuanya. Di gambar sebelah. Nah, slide berikutnya. Nah, jadi berarti ada kewajiban. Kita harus memahami seperti pertanyaan tadi, baik apa tadi? Persepsi, ya. Siapa diri kita? Siapa diri kita? Dari mana kita berasal? Dan kewajiban yang sebenarnya apa? Kemudian kemana tujuan kita? Nah, inilah dasar-dasar spiritualitas, ya, dasar-dasar. Kalau masih dia berangkatkan saya orang kaya, saya mampu membeli mobil mewah, saya ini, ya. Kalau masih dia berpikir seperti itu, nah artinya dalam filsafatnya sangat dangkal. Ya, jadi ya siapa diri kita, ya dalam dan tujuan kita adalah diri kita dan kewajiban kita di dalam dharma itu disebut, ya. Tujuan kita adalah untuk memahami diri kita, ya, dan tugas kita adalah untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini universal, siapapun, ya, dengan ajaran apapun sama. Nah, di dalam tujuan kita jadi makhluk yang dunia merupakan adalah bagian kekal dariku. Nah, artinya itu apa ini? Jadi sang roh yang ada di dalam diri kita itu merupakan kepunyaan kekal dari Tuhan. Nah, kalau itu pertama kali untuk memahami spiritual, itu dulu kita pahami, ya, bahwa kita ini adalah perkebunan kekal daripada Tuhan. Ya. Kemudian berikutnya bahwa spirit atau sang roh itu adalah kekal, tidak pernah, walaupun badan itu hancur mati, tapi sang roh itu tetap akan berulang kali berganti badan. Sekarang pun kita dapat badan seperti ini. Anda badan manusia cantik, ganteng, pintar. Tapi mungkin dulu waktu yang lalu, pada kehidupan yang lalu, mungkin kita pernah jadi sapi atau jadi binatang atau jadi makhluk yang rendah. Demikian juga kita nanti, kalau tidak menyadari hal ini, maka kemudian nanti pada kehidupan yang lain, mungkin kita akan mendapatkan badan-badan lain. Contohnya seperti kuku-kuku, ya, mulai dari telur, kemudian larva, kemudian hikmah, kemudian baru bentuk dewasa. Dari telur maupun sampai bentuk dewasa, walaupun badannya itu berubah-ubah, tapi sang roh yang ada di dalamnya tetap. Nah, begitu juga dengan kita, sang roh ini tidak pernah mati, tidak pernah musnah, walaupun dengan cara apapun. Yang musnah adalah badan kita. Ya. Berikutnya, nah, tugas kita adalah apa yang disebut dengan tiang-tiang dharma. Ini tugas kita adalah sebenarnya untuk mengendalikan atau mengajukan tiang-tiang dharma. Ya. Nah, dharma di sini, nah ini dasar. Ini adalah apa? Sautan dari sini adalah berikutnya. Nah, bahwa ini adalah tempat dharma, ya. Jadi ada dharma adalah pertapaan. Pertapaan itu adalah mengendalikan diri. Ya, kemudian kesucian, kasih sayang bersama manusia, bersama makhluk. Kemudian kebersihan dari menjaga dari kesucian. Kemudian, nah, itulah sebenarnya jati diri manusia, jati diri sang roh yang sebenarnya kalau kita merujuk kepada ajaran-ajaran dharma, ya. Karena zaman sekarang, zaman Kali Yuga, sudah
sudah banyak yang hancur ya. Itu pertapaan itu artinya bisa mengendalikan diri. Pertama kalau hari raya Nyepi saudara belajar berpuasa, itu yang pertapaan. Belajar untuk tidak memenuhi keinginan dia. Kalau sudah biasa merokok, sekarang coba kurangi merokok, bertapa ya, mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat terdekat dengan duniawi. Kan misalnya merokok, obat-obat yang terlarang, kemudian minum keras, itu kan artinya suatu keterikatan dengan ganti material. Nah, prinsip spiritual adalah mengendalikan diri. Kalau yang tidak pasti merokok, udah jangan merokok. Kalau yang sudah merokok, coba sekali waktu kurangi rokok. Di samping juga kesehatan, juga nilai spiritual. Ya. Demikian juga. Kemudian ya, itu adalah menjaga kehidupan dalam artinya ya sekarang kan banyak sekali prostitusi, kemudian lokalisasi di Cirebon, tapi apa namanya penjaga seksual ada di jalanan dan sebagainya. Kemudian ada kasih sayang, cinta kasih kan, kasih itu adalah mengasihi, artinya itu kita peduli dengan lingkungan. Kita bukan artinya sembarang kita baru kita jadi manusia, artinya kita tidak hanya sembarang melakukan semua makhluk hidup, semua hewan kita lakukan dengan tidak benar. Jadi kita punya ulah kasih ya, punya kasih sayang terhadap semua makhluk, bukan hanya manusia, tapi semua makhluk hidup yang ada. Ya, termasuk juga hewan-hewan. Nah, dengan cara bagaimana? Coba mulai melakukan, ya, mulai pertapaan. Coba sekali waktu kita jangan membunuh, kita jangan makan makanan yang berasal dari hewan, atau yang berasal dari hasil bunuhan. Nah, itu. Kemudian, tadi ada kejujuran. Kejujuran itu bisa dinilai dari kalau kita berjudi, karena berjudi itu adalah sudah merusak rakyat, sudah merusak ya, jadi yang dharma ya. Jadi yang dharma ini sudah banyak yang hancur, sudah banyak roboh di zaman ini. Nah, inilah prinsip. Jadi yang tadi saya katakan 18 teori tentang karakter itu. Maka kalau kita bisa melakukan sekecil apapun prinsip-prinsip dharma ini, maka saya karakter yang kita harapkan bisa kita baik seperti yang tadi disebut saya 18. Nah, akhirnya karakter itu bisa dibentuk, ya, bisa dibangun mulai dari saat dalam kandungan. Dari saat bayi, dari saat anak-anak, ya dengan mengikuti, kegiatan spiritualitas, ya, kegiatan keagamaan. Nah, itu menunjukkan bahwa seorang sudah melaksanakan nilai-nilai keagamaan. Jadi bukan hanya sekedar membaca, menghafalkan sloka, menghafalkan ayat-ayat, tidak sekedar itu. Sekecil apapun yang tadi tersebutkan. Baik. Nah, seperti ini ya, kegiatan pemeliharaan hewan, sapi bukan untuk dibunuh, tapi dicari cucunya, ya. Karena sapi itu adalah ibu kita, ya. Salah satu dari ibu kita, ya. Karena dia menghasilkan cucu untuk kita, ya. Kemudian dia rame-rame bernyanyi atau mengumandangkan nama-nama suci Tuhan. Nah, itu juga salah satu bentuk yang sederhana dari spiritualitas, ya. Nah, kalau hal yang kecil itu kita bisa lakukan, maka di saya 18 karakter manusia bisa kita bangun sehingga menjadi karakter
yang kita harapkan. Ya. Jadi karakter ini adalah integrasi daripada pendidikan keagamaan, jadi pelaksanaan keagamaan dengan disiplin dan juga tidak menyampaikan intelektualitas kita. Ya. Jadi betul apa yang tadi dikatakan, intelektualitas kita tidak hanya satu saja membuat kita sukses, ya. Tapi emosi Kristen, spiritual Kristen dengan menanamkan ajaran-ajaran keagamaan itu akan menjadi satu modal dasar ya untuk mengembangkan saudara spiritual ke depan. Ya. Nah, saya kira itu singkat, ya secara singkat saja disampaikan. Nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan saya akan jawab ya. Jadi karena nanti yang lebih jelas tentang spiritualitas itu akan dipimpin oleh guru kami. Nah ini adalah salah satu banyak guru-guru kami yang mendirikan Institut Batu Eta di Kalkuta. Kemudian kami juga disebutkan dan beliau banyak sekali juga mempunyai murid dan mempunyai koleha termasuk beliau ya. 4 misalnya adalah ya barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya secara singkat. Jadi saya simpulkan bahwa pembentukan karakter seseorang secara kolektif disebut dengan karakter bangsa bisa sangat mungkin dilakukan dengan basis spirituality dengan singkat saja ya, dengan cara tadi dengan 4 jalan itu saja saudara bisa akan membentuk pribadi yang tangguh dengan kemampuan intelektualitas yang tinggi. Itu yang kita harapkan sehingga saudara nanti menjadi sarjana, menjadilah sarjana yang sujana, bukan menjadi sarjana yang durjana, kira-kira begitu. Baik, sekian, terima kasih. Nah, kalau kebetulan ada pertanyaan. Sangat luar biasa. Silahkan buka mata Anda, buka hati Anda, buka telinga Anda untuk mendapatkan informasi yang sangat penting. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Oke. Sebelum saya undang pembicara saya yang kedua, saya akan bacakan dulu biografinya. Ini juga ada 3 halaman yang saya kirim kemarin. Saya akan sarikan menjadi beberapa saja. Tolong disimak. Pembicara kita yang kedua adalah Sripad Chaitanya Candradas. Beliau bisa disebut dengan Maharaj. Biasanya sebutannya Maharaj. Ya. Nah, Sripad Chaitanya Candradas ini lahir pada tahun 1947. Belum terlalu tua, masih muda juga seperti saya. Ya. Di Balasore. Betul ya Pak? Di Balasore, Odisha, India. Orang tua beliau memberikan nama Chinmay. Jadi terlahir dengan nama Chinmay. Baik, pada tahun 1985, Chinmay merupakan salah satu yang diinisiasi menjadi murid oleh Srila Gaur Govinda Swami dan diberilah nama Chaitanya Candradas. Jadi ceritanya setelah jadi muridnya Govinda tersebut, baru beliau diberikan nama Chaitanya Candradas. Oke, pada tahun 1990 beliau mulai berkeliling setiap tahun ke negara-negara menemani Srila Gaur Govinda Swami dalam pengajarannya di Indonesia, di Malaysia, Australia, Singapura sampai dengan ke Amerika Serikat. Tidak berhenti di sana, kiprahnya tahun 2005 beliau mulai mengunjungi ke Switzerland, terus ke Jerman, Rusia, dan beberapa negara lain. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Dan pada tahun 2010, Sripad Chaitanya Candradas menjadi seorang guru diksa. Setiap pagi Sripad Chaitanya Candradas memberikan pelajaran Srimad Bhagavatam yang sangat menakjubkan.
Untuk mempertahankan ilmu pengetahuan yang berharga ini, pelajaran-pelajaran beliau telah direkam, ditranskripsikan, dikumpulkan dan dipublikasikan dalam bentuk buku. Nanti dalam pertanyaan-pertanyaan akan ada 10 penanya yang akan ada kita sediakan door prize bagi 10 penanya pertama. Ya, tahan dulu pertanyaannya. Boleh ditanyakan kepada Pak Made Wardana, boleh kepada Maharaj. Ya, oke, baik. Untuk itu kita undang dan beri aplaus yang sangat meriah untuk Maharaj. Pak Ketut, silakan. So first of all, I thanks to the principal of this college as well as the teachers and professors and also my dear students here. So I am very fortunate to be here to speak to you all about the character building and spirituality, how it works with intellectuality. So this is a vast subject, a scientific subject. And before my speech, Dr. Wardana, he presented very nicely about these all spirit things. So I would like to speak to you few words about spirituality. Beliau menyampaikan terima kasih kepada Ketua Yayasan dan juga Direktur daripada Sekolah Tinggi Desain dan juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan seminar ini dan juga kepada mahasiswa yang sangat dicintai. Jadi sangat berbahagia pada hari ini dia bisa hadir di sini dan topik yang dibicarakan sebenarnya topik yang sangat luas karena menyangkut masalah ya saintifik, ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Nah tadi Bapak Made Wardana sudah menyampaikan pemaparan dengan sangat baik sekali dan sekarang dia menyampaikan tadi saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas. Already Dr. Wardana mentioned that we are the jiva, we are really spirit soul, we are not this body and mind. Tadi Dr. Made Wardana sudah menyinggung juga bahwa kita ini adalah jiwa, kita adalah atma ataupun roh dan kita ini bukan badan materi. But how many they know about the beauty of the jivatma mindset? Tetapi berapa di antara kita yang sudah tahu kewajiban diri kita sebagai roh ataupun sebagai jiwa, sebagai atma? And that occupational duty of myself is called dharma. Dan apa yang disebut dengan kewajiban kita sebagai roh itulah yang disebut sebagai dharma. Dharma means which is always remaining with us, cannot be free from that is called dharma. Dharma artinya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa terpisahkan dari diri kita dan tidak bisa berubah dari keadaan yang sebenarnya, itulah yang disebut sebagai dharma. It is said in Sanskrit word, dharayati iti dharma. Dharayati means holding. Cannot become free from that. It is always holding inside us. What is that we are holding always within us? Ya, jadi dalam bahasa Sanskrit disebut dharayati iti dharma. Apa yang selalu kita pegang yang tidak pernah terlepas dari diri kita, itulah yang disebut sebagai dharma. That is service. Itulah pelayanan. Everyone is doing service. Setiap orang melakukan pelayanan, pengabdian.
son is doing some service towards father, mother, and father, mother is doing some service towards children also. Seperti contohnya, anak-anak, putra-putri melaksanakan pelayanan pada orang tua, begitu pula ayah ibu orang tua melayani anak-anaknya. Husband is having some duty towards the wife, and wife is having duty towards husband. Suami memiliki kewajiban pada istri, istri mempunyai kewajiban pada suami. In this way, all the animals, insects, birds, fish, everyone is doing some service. Dengan cara seperti ini, semua makhluk hidup, termasuk serangga, burung-burung, binatang, juga manusia, melakukan pelayanannya masing-masing. But what is that service? Tetapi apa yang disebut sebagai pelayanan itu yang sebenarnya? How long that service is remaining and how much we are getting pleasure out of that service. Berapa lama pelayanan-pelayanan ini akan berlangsung dan bagaimana kita mendapatkan kepuasan, kebahagiaan dari kita melakukan pelayanan itu? Because we are serving to the body, Karena kita melakukan pelayanan pada badan ini. trying to give pleasure to body and mind. Karena kita selama ini terus berusaha untuk hanya memberikan kepuasan, kesenangan pada badan dan pikiran. As you know, body is temporary, mind also temporary. Sebagaimana kita tahu bahwa badan ini bersifat sementara, pikiran juga sementara. So therefore, the services we are rendering to get some happiness, that is also temporary. Karena itu pelayanan yang kita lakukan terhadap badan dan pikiran ini, karena itu bersifat sementara, maka pelayanan itu sementara juga. And we are always searching for happiness. Tetapi kita selalu berusaha untuk mencari kesenangan, We are kebahagiaan. not getting happy at all. Tetapi sama sekali kita tidak mendapatkan kepuasan dalam arti yang sebenarnya. Because everything in this world is temporary. Karena segala sesuatu yang di dunia materi ini bersifat sementara. This material world is temporary. Dunia materi ini juga bersifat sementara. Therefore, the happiness also very temporary. Karena itu kesenangan itu juga bersifat sementara. When we are not getting so much happiness, then we are running here and there to get more and more happiness. Nah, ketika kita tidak mendapatkan kesenangan kebahagiaan itu, maka kita berlari ke sana kemari dalam usaha untuk kita mendapatkan kesenangan itu. And we are going for different type of nonsense activities in order to only get so happy. Dan bahkan kita melakukan begitu banyak kegiatan-kegiatan berdosa, kegiatan-kegiatan nonsen hanya untuk mendapatkan kepuasan kesenangan. So how one will understand what is my dharma, what is my duty? Dan sekarang pertanyaan, bagaimana kita dapat mengerti apa kewajiban kita, apa dharma kita yang sebenarnya? By which I will always get happiness. Dengan mana? Dengan mengetahui itu, dengan melakukan itu, kita selalu mendapatkan If I kebahagiaan. get happiness, I will not run here and there. Kalau kita sudah mendapatkan kesenangan itu, kita tidak perlu lagi untuk berlari ke sana kemari, hanya untuk mencari kesenangan kebahagiaan itu. So first of all, we should know that we are in this material world. Pertama-tama kita hendaknya sadar, mengetahui bahwa kita sedang berada di dunia materi ini. And this material world is constituted with three types of material modes of nature. Dan dunia ini ya dikuasai atau dikendalikan oleh tiga sifat alam. Mood of goodness, sattva mood, Satwa guna ataupun sifat-sifat kebaikan, mood of passion, raja mood, sifat-sifat nafsu ataupun raja guna, and mood of ignorance, tama mood. dan kemudian sifat daripada tamasa guna ataupun sifat kegelapan kebodohan. The maximum people, they are running for mood of passion and mood of ignorance. Nobody is going for mood of goodness. Tapi mayoritas manusia, mayoritas orang di dunia materi ini mengejar ya sifat-sifat ataupun dikendalikan pada umumnya oleh sifat nafsu dan kebodohan. How we can come to mood of goodness? Jarang sekali ada orang yang ingin mengembangkan dirinya untuk mencapai tingkatan satwa guna ataupun bagaimana kita dapat mengembangkan sifat kebaikan ini. If we come to mood of goodness, then our knowledge, our intelligence, everything will be pure. Kalau kita sudah mencapai tataran sifat kebaikan ini, kita dapat mengembangkan diri kita pada sifat kebaikan ini, maka kecerdasan kita, pengetahuan kita, kesadaran kita akan menjadi murni. Sattva sanjayate jnanam. Satwam sanjayate jnanam. Sattva bhumi is giving us the knowledge, proper knowledge. Karena satwa guna inilah yang akan mampu memberikan kita pengetahuan yang benar, pengetahuan yang tepat. If we will use this knowledge properly, Kalau kita mampu menggunakan pengetahuan
pengetahuan ini dengan tepat, dengan baik, there will be no disturbances in this material world. maka tidak akan pernah ada gangguan lagi di dunia material ini. But we have to learn how to go to mood of goodness. Karena itu kita harus belajar bagaimana kita mampu meningkatkan diri kita untuk mencapai tingkat kebaikan ini. In Dr. Prasada's presentation, you will find there are 4 types of regulative principles he presented. Ya, tadi yang dipresentasikan oleh Dr. Madewardhana sudah dijelaskan ada 4 pilar dharma ataupun 4 tiang dharma yang disebut sebagai prinsip-prinsip dharma. Striya, Shuna, Himita, Pana, these are all Ya. Setriya, Suna, Yuta, Pana ini adalah disebut sebagai kegiatan-kegiatan yang adharma. illicit sex, intoxication, gambling, and animal killing. Ya, persinahan. More adharmas. Ya, apa yang disebut dengan 4 tiang adharma itu ataupun kegiatan yang berdosa. Yang pertama adalah striya, artinya persinahan. Ya, melakukan hubungan suami istri ataupun hubungan seksual di luar pernikahan ataupun dengan bukan pasangan yang resmi. Yang kedua disebut pani. Pani artinya mabuk-mabukan. Ya, baik mabuk karena narkoba, minuman keras dan sebagainya. Kemudian yang ketiga disebut dengan sunnah, artinya kita melakukan kekerasan pada makhluk hidup. Yang keempat disebut dengan yuta, artinya perjudian. So this whole world now running after adharma. Dan hampir semua orang seluruh dunia sekarang ini mengejar agama ini, melakukan agama ini. Illicit sex is going on. Persinahan berlangsung. Ya. Even I don't know here, abortion is legalized. Dan bahkan Gulmar tidak tahu, dia mengatakan saya tidak tahu di sini apa. Tapi ada di beberapa negara bahkan aborsi itu sudah dilegalisir. Intoxication is going on like anything. Dan orang mengejar mabuk-mabukan dan This government, your government is very careful now. They have put in a big board where they are putting cigarette and they are showing the skeleton, how one is becoming, how getting dead in this smoking cigarette. Dan sekarang pemerintah Anda artinya beliau mengingatkan bahwa pemerintah kita sekarang sudah menyadari betapa bahkan merokok itu pun juga sangat berbahaya. Karena itu diingatkan kita sekarang bahwa merokok itu dapat membunuh kita. By gambling, how they are fighting among themselves. Dengan perjudian bagaimana orang berkelahi satu sama lain. And by animal killing, actually animal killing has become a fashion now. Everywhere animal killing is going. Dan bahkan pembunuhan binatang itu sudah menjadi mode sekarang. Ya. Terjadi pembunuhan binatang di mana-mana hanya untuk makan kita melakukan kekerasan. Then how one will come to mood of goodness? Dan kalau ini yang kita lakukan terus-menerus dalam hidup kita, bagaimana kita mampu meningkatkan diri kita mencapai tingkat kebaikan? Unless one will come to mood of goodness, he cannot understand what is to be done, what is not to be done. Sampai seseorang meningkatkan dirinya sampai pada tingkat satuan guna, tingkat kebaikan ini, dia tidak akan mampu untuk membedakan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. There is no training. Tidak ada school or education institution or any government institution, they are not giving this type of education. Karena baik pemerintah, ya, lembaga-lembaga pendidikan tidak ada yang mampu memberikan, tidak ada yang mau memberikan pelatihan ataupun pendidikan terhadap prinsip-prinsip ini. Our consciousness is going down, day to day going down. Karena itu kesadaran kita dari hari demi hari semakin merosot. There are 5 types of consciousness. Di dalam Weda dijelaskan ada 5 tingkat kesadaran. Our consciousness, Ya, abruta cetana ataupun kesadaran yang terbuka, consciousness, kemudian sangkutika cetana ataupun kesadaran yang mengkerut, then body consciousness, kemudian kesadaran banyak kesadaran yang mulai kuncup,
and Buddhist consciousness, kemudian kesadaran berdasarkan cita-cita ataupun kesadaran yang mulai sedikit mekar, Buddhist consciousness. dan yang tertinggi adalah kesadaran yang purna wikacitana ataupun Purna Vikacitana. dibandingkan seperti bunga yang sedang mekar sepenuhnya. So our Cetana, our consciousness is now our consciousness. Dan kesadaran kita sekarang berada pada kesadaran yang tertutup, All Srangan consciousness. ataupun mungkin yang kesadaran sudah mengkerut. The animal beings, their consciousness is Srangan consciousness. Dan makhluk-makhluk binatang itu digolongkan pada kesadaran yang mengkerut. The trees and plants, their consciousness is our consciousness. Pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan digolongkan pada abruta cetana ataupun kesadaran yang tertutup. But human consciousness is greater consciousness. Tetapi kehidupan sebagai manusia diberikan kesadaran yang lebih besar, yang lebih berkembang. It starts from body consciousness. Itu mulai dari kesadaran yang mulai muncul. You can take an example of a flower. Flower is not consuming, so that is in body state. Ya, seperti kalau kita ambil bunga yang baru berbentuk seperti bunga begitu yang belum mekar, ya, itu disebut dengan body consciousness. Then when it will little bit consumed, then it is called consuming consciousness. Tapi ketika dia mulai sedikit terbuka, bunganya itu mulai sedikit mekar, itu yang disebut dengan wikacita-citana ataupun kesadaran yang mulai berkembang. Then the flower will be completely consumed, then the fragrance will pour everywhere. Tapi ketika bunga itu mekar sepenuhnya, maka keharungannya, keindahannya itu mulai menyebar kemana-mana dan sangat menarik. It will be very beautiful. Dan itu akan kelihatan sangat indah sekali. Dan itu mampu menarik setiap orang. Similarly, if our consciousness will not be the highest consciousness, then we are not creating good example for anyone hearing this. Ya. Begitu pula kalau kesadaran kita ini tidak sampai mencapai tingkat purna wikacitana, kesadaran yang mekar sepenuhnya, kita tidak akan mampu memberikan contoh-contoh yang baik pada siapapun di dunia ini. So we are sorry to say that the educational system is not adopting this teaching of consciousness. Dengan menyesal kita katakan bahwa tidak ada institusi pendidikan manapun yang mau mengadopsi sistem pendidikan karakter atau pendidikan kesadaran ini. There was Gurukul system. Earlier in ancient time, there was Gurukul. Ya, pada zaman dahulu, pada zaman Weda itu ada sistem pendidikan gurukula. All these high class people, they will go through Gurukul. Dan orang-orang yang pada tingkat atas ataupun golongan-golongan yang lebih tinggi, mereka semuanya belajar di gurukula. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, these three varnas, they will go through Gurukul ashram. Golongan tiga warna dari masyarakat, yaitu para Brahmana, putra-putri para Brahmana, golongan Kshatriya dan Vaishya, mereka disekolahkan di gurukula. And after passing from Gurukul, they will start their life. Dan setelah mereka tamat dari pendidikan gurukula ini, baru mereka memulai kehidupannya di masyarakat. The Sudras were not going to Gurukul because Sudras has to start to be free. Para sudra mereka tidak bersekolah di gurukula karena mereka tugasnya adalah untuk melayani ketiga golongan ini. So therefore, the Sudras, they can do all these things, intoxication, meat eating, alcohol, spiritual sex, gambling, this can be done by Sudras. Karena itu, hanya para sudra yang melakukan 4 kegiatan yang berdasar ini, yaitu berzina, melakukan kekerasan, berjudi, mabuk-mabukan, orang-orang sudra yang melakukannya. High class people will never go for all these things. Orang-orang pada yang memiliki kelas yang lebih tinggi tidak akan pernah melakukan 4 kegiatan berdasar ini. Because their consciousness is higher consciousness. Karena kesadaran mereka, kesadarannya lebih tinggi. They are considered to be intelligent. Karena itu mereka digolongkan pada orang-orang cerdas. So when
they will apply their intelligence nicely. They will not create any disturbances in the society. Ketika mereka mampu menggunakan kecerdasannya yang lebih tinggi dengan baik, mereka tidak akan pernah menimbulkan gangguan di dalam masyarakat. The whole society will become peaceful and peaceful. Karena tidak ada gangguan, maka seluruh masyarakat menjadi tenang dan damai. So therefore, we should go to the Guru and we should learn how to behave in our life with our. Karena itulah kita harus belajar di guru-guru, ya, dengan tujuan bagaimana kita dapat belajar bertindak, belajar bertindak mampu dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip dharma, sehingga dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan masyarakat. So dharma is mentioned in Shastra. Dharma itu dijelaskan di dalam sastra. Tasmat Shastra Pranayami Karja Karja Bhavishita. According to Shastra, we should act. Sesuai dengan sastra kita harus bertindak. But how many are following Shastra? Tetapi berapa di antara kita yang mengikuti sastra? The first Shastra is Bhagavad Gita. Already Dr. Pejal said this. Bhagavad Gita. Sastra yang pertama adalah Bhagavad Gita. Seperti tadi Bapak Ketua Yayasan sedang menghadiahkan, menyumbangkan Bhagavad Gita kepada Bapak Ketua Yayasan. In Bhagavad Gita, the Supreme Personality of Godhead Krishna is teaching to us. Di dalam Bhagavad Gita, Sudah Tuhan yang Maha Esa Krishna mengajarkan kepada kita What should be our duty? apa yang harus menjadi kewajiban kita. He spoke so many things to us. Beliau menyampaikan banyak ajaran kepada Arjuna. At last he said, Sarva Dharman Paritejya Bhajistum Sarvabhadram Tantarupate Gurukasainas. Dan akhirnya dalam kesimpulan ajaran Sri Krishna kepada Arjuna, beliau mengatakan sarva dharma paritejya mamekam sarana braja aham tvam sarva papeyo moksai sanima sudaha. So give up all your dharma, just come to me and surrender unto me. Tinggalkanlah segala dharma dan hanya berserah diri kepada diriku. I will destroy all of your sinful creation. Aku akan membebaskan engkau dari segala yang dosa. Don't get fear. Dan jangan pernah khawatir, jangan takut. So this is dharma. Inilah dharma. What was taught by Krishna is dharma. Apa yang diajarkan oleh Sri Krishna itulah dharma. Dharma means we should go and serve the Supreme Personality of Godhead. Dharma artinya kita harus melangkahkan kaki kita menuju kepada untuk mengabdikan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. That should be our duty. Itulah hendaknya menjadi kewajiban kita. That is the duty of the soul. Itulah kewajiban daripada roh. The soul is the tiny part and parcel of the Supreme Lord. Karena roh itu adalah merupakan percikan-percikan kecil dari Tuhan yang Maha Esa. When the soul will serve the Supreme Lord, then will do its own duty. Ketika yang sang roh mampu untuk melakukan pelayanannya kepada Tuhan, maka itulah dia secara artinya sudah melaksanakan kewajibannya sendiri. And he will get all peace and peace in his life. Dengan melayani Tuhan, maka dia akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya. And automatically the character will be healed. Otomatis karakter itu juga akan menjadi baik. So this Shastra, we have to follow the Shastra. It's not being created by anyone, either by government or by the educational system. Ya, bagaimana orang bisa mengikuti sastra itu tidak diajarkan oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga pendidikan. And also the administrator, the ruler, they have not gone through the Shastra. Dan juga pemerintah ataupun para pemimpin mereka juga tidak mengikuti sastra. So therefore they are not able to discipline the society. Karena itu pemerintah, ya, para pemimpin tidak mampu untuk mendisiplin masyarakat. If they will go through the training, they will go through the Shastra, then they can discipline the others. Karena mereka sendiri tidak mengikuti sastra, tidak pernah dilatih mengikuti sastra, maka dia tidak mampu untuk mendidik masyarakat. Tapi kalau sebaliknya dari awal kehidupannya mereka sudah dilatih untuk mengikuti sastra, untuk bertinggal sesuai dengan sastra, otomatis dia akan menjadi contoh dan akan mampu menenangkan masyarakat. So when we are thinking about building character, we should think also to go to the Shastra. Dan kalau kita berpikir untuk membangun karakter, maka kita juga harus berpikir bagaimana kita mempelajari dan mengikuti sastra. And we should think what is our real dharma.
Dan kita harus berpikir apa yang menjadi dharma kita yang sejati yang And what should be my consciousness? dan bagaimana kita apa yang seperti kesadaran pikiran itu. So therefore, the pure living consciousness we consider as Krishna consciousness. Ya, dan untuk mencapai tingkat kesadaran yang paling berkembang purna ini, itu yang disebut dengan ya, kesadaran Krishna, kesadaran Tuhan yang Maha Esa. One should always think about the Supreme Lord. Orang hendaknya selalu berpikir tentang Tuhan yang Maha Esa And he should try to solve the Supreme Lord. dan berusaha untuk mengabdikan diri yang melayani persoalan Tuhan yang Maha And Esa. everything will be very peaceful. Maka kalau kita mampu melakukan seperti itu, segala sesuatu akan berangsur-angsur menjadi tenang dan bahagia. Karmi Jnani Yogi Sakali Asanto. Karmi Yani Yogi Sakale Asanta. Krishna Bhakta Niskam Sutaye Santo. Krishna Bhakta Sakama Niskam. Niskama Ataye Asanta. Ataye Santa. The karmis, those who are going for good activities. Para karmi artinya mereka yang mengejar hasil-hasil dan kegiatannya ataupun untuk kenikmatan diri sendiri. They are not at all peaceful. Mereka sama sekali tidak akan pernah tenang dan damai. The Jnanis, those who are wanting to merge into the Brahman effulgence. Para jnani yang mereka dengan cara berangan-angan pikiran dan berspekulasi yang ingin masuk ke dalam cahaya Brahman, mereka juga tidak berbahagia. And those who are yogis, they are trying to get some mystic power through their yoga. They are also not peaceful and peaceful. Ya. Dan sedangkan para yogi yang mereka berusaha untuk mendapatkan kekuatan mistik yoga, mereka juga tidak damai. But those who know what is dharma and they are practicing their dharma, Dan mereka yang mengerti dharma yang sejati dan mempraktikkan dharmanya itu, they are becoming very peaceful and peaceful. mereka yang menjadi tenang, aman, damai dan bahagia. And that is called bhakti. Itulah yang disebut sebagai bhakti. Devotional services unto the Lord Spirit of the Supreme Lord. Itu pengabdian secara bakti rohani kepada personalitas Tuhan yang Maha Esa. So therefore, before we think about building our character, we should think what is our dharma. Karena itu sebelum kita berpikir untuk membangun karakter kita ini, marilah kita berpikir tentang apa itu dharma kita terlebih dahulu. That is Vigyan, that is science. Itulah yang disebut dengan Wigyana. Itulah spiritual science. Inilah yang disebut sebagai pengetahuan rohani. Therefore, Upanishad says that Vigyanakam Sauru Evadivacet. Karena itu Supriyam Brahmanikam. Upanishad mengatakan Tarvigyanata Sadguru Dewa Vigace Sanit Brahmini Srotriyam Brahmanista. That for that science, that spiritual science, we must therefore the Guru. Untuk mendapatkan pengetahuan rohani tersebut, kita hendaknya mendekati seorang guru. And who can be a Guru? Dan siapa yang dapat menjadi guru? Who has gone through the Shastra Mereka yang sudah mengikuti sastra and who has received knowledge from his Guru. dan juga menerima pengetahuan dari gurunya. So that Guru can teach us the real absolute knowledge. Dan guru seperti itulah yang mampu mengajarkan kepada kita pengetahuan rohani yang absolut, yang mutlak. We must approach him very humbly. Kita hendaknya mendekati guru dengan sangat rendah hati. Then everything will be very peaceful and peaceful. Maka segala sesuatu akan menjadi aman, damai dan bahagia. Thank you very much. Terima kasih. Gimana tadi? Apa yang bisa ditangkap? Oke, karena saya bisa jawab nanti akan terlihat ya. Sekarang saya akan undang 10 penanya pertama ya. Oke, baik, di depan Anda sudah hadir dua pembicara tadi yang sangat luar biasa. Ya, saat ini akan ada sesi tanya jawab. Saya akan undang 3 penanya pertama. Panitia, sebentar panitia, ada sesuatu yang bisa saya bagikan? Dari mana? Sini.
Oke, saya batasi untuk wing sebelah kanan saya. Untuk saya sebelah kanan saya, 3 penanya pertama. Angkat tangan. Saya kelas KPMA lagi. Kan tadi disampaikan pendidikan karakter itu ditanamkan menjadi kesadaran sebagai manusia yang wajib menjalankan dharma. Terus yang jadi pertanyaan saya itu, gimana cara menanamkan kesadaran spiritual itu dari kecil sampai remaja? Karena penanaman karakter itu hal yang tidak gampang. Jadi kayak yang fenomena yang saya lihat itu orang yang datang dengan acara seperti ini tuh sekarang mungkin dia mengerti, tapi di luar itu nggak menjalankan lagi. Terima kasih. Kita rangkum dulu Mas 3 pertanyaan. Penanya kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibowo. Saya ingin bertanya kepada Siraj. Tadi banyak sekali ajaran dharma yang dijelaskan. Saya pertanyaan simpel, perang itu apakah itu dharma atau bukan? Terima kasih. Terima kasih. Saya dari Malang 2012. Nama saya Komang Budiarta. Dari penjelasan Sripat tadi, penerjemah Anda mengatakan kalau di Hindu itu ada 4 kasta, Brahma, Vishnu, Satya, dan Sudra. Dari 4 kasta itu, 3 kasta itu sebagai pendidikan, dan orang Sudra tugasnya melayani 3 kasta di atasnya itu. Yang saya ingin tanyakan, dari lautan mana yang menyatakan orang Sudra itu melayani 3 kasta di atasnya, sedangkan dari 4 kasta itu sama-sama manusia, punya roh. Sedangkan dari penjelasan tadi, roh itu percikan dari Tuhan, bukan dari roh melayani Tuhan. Jika sudah melayani Tuhan, supaya maka akan didapatkan. Kenapa harus dijustifikasi orang Sudra itu? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, luar biasa 3 penanya. Rasanya sudah kita dapatkan. Kenapa orang Sudra dari lautan mana bahwa orang Sudra itu selalu melayani 3 kasta di atasnya? Mohon penjelasannya. We should search for spiritualists who knows about dharma, and we should associate with him regularly. And then we can practice ourselves. Jawaban untuk pertanyaan pertama, ya, untuk bisa kita membangun karakter, dan untuk membangun karakter itu kita harus mengikuti dharma. Nah, bagaimana kita membangun mengikuti dharma ini? Dan kita harus mendekati seorang guru rohani yang kita sudah jelaskan, ya, seorang rohaniwan, dan belajar dengan beliau dan bergaul dengan beliau. Jika dengan proses belajar dan bergaul dengan beliau, kita akan mampu untuk memahami dharma dan kita mampu untuk mempraktikkannya. Bapak bisa tambahkan yang pertama ya. Jadi budi pekerti bukan biologi ya. Jadi mengajarkan bagaimana di luar ya, sosialisasi ya, misalnya untuk membantu orang tua berjalan, salah satu ya. Kemudian yang paling penting ada karakter orang itu ada 3 hal. Pertama, manajemen bawaan. Ya, jadi ada anak dan kecil dia sudah pintar, dia senang, dia berguru juga. Ya, dan kecil dia sudah senang berguru, dia senang dengan lagu-lagu rohani. Nah, itu karena orang tuanya tidak menyuruh ya. Nah, ini ada hubungannya dengan yang saya katakan bahwa kehidupan lalu dan kehidupan masa ini. Mungkin pada kehidupan lalu dia sudah si roh yang bukan siapa ya, roh dari sudah memiliki prinsip-prinsip dharma.
kemudian dia lanjutkan lagi, kemudian lahir dia memutuskan itu genetik ya. Kemudian lingkungan kalau lingkungannya orang tuanya berbohong ya, otomatis anaknya pasti ikut dulu ya. Kita banyak ya karena orang tuanya di komplek ya, anaknya ikut di sana itu lingkungan. Kemudian juga sistematik ya, sistematik kurikulum kita. Jadi kurikulum sekarang anak-anak kita dituntut untuk belajar matematika yang hebat. Yang ada sekarang les, ada apa namanya Jimpoa itu, namanya les matematika, les Inggris. Nggak ada yang namanya les itu. Alfabet itu nggak ada. Masih bisa. Ya, jadi sebenarnya belum tentu orang-orang yang juga itu dia akan sukses dalam menjadi akademik. Ya, kira-kira ya. Pinter-pinterlah cari lingkungan. Ya, pinter-pinterlah kita pilih lingkungan. Jadi kalau kita tahu lingkungannya yang kurang baik, ya kita cari yang baik. Deketin dulu yang bisa memberikan pencerahan. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Ya, betul ya. Pertanyaan yang kedua itu apakah perang itu dharma atau tidak? Gitu ya. Why are you here? Kenapa harus ada perang? Is it pleasing the supreme law or not? Apakah perang itu memuaskan Tuhan atau tidak? If we are fighting for our own pleasure, that is not called as a dharma. Kalau kita berperang bertengkar ya, untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepuasan diri kita sendiri, itu tidak dharma, itu adalah adharma. If we are fighting because of the supreme law, then that is dharma. Tapi kalau kita berperang ya atas perintah Tuhan ataupun untuk memuaskan Tuhan, maka itu disebut sebagai dharma yuda. The Pandavas had fought against Kauravas in Mahabharata battlefield, Kurukshetra battlefield, for the pleasure of the supreme law. Seperti contohnya di perang Kurukshetra, perang Mahabharata. Mungkin semua kita sudah menonton Mahabharata ya. Bahkan pemain Mahabharata sekarang ada di Indonesia. Ya. Jadi perang yang dilakukan oleh Pandawa karena itu adalah atas perintah Krishna dan dilakukan supaya mereka untuk memuaskan Tuhan, untuk memuaskan Krishna, maka itu adalah dharma. Karena itu perang Kurukshetra, perang Mahabharata itu sebetulnya dharma yuda. Karena itu dimaksudkan untuk memuaskan Tuhan dan Maha dalam usaha untuk menegakkan dharma. Dan The Varnashram Dharma was made by the Supreme Lord Krishna. Warna sama dharma yang disebut dengan warna asrama, dia catur warna dan catur asrama. Catur warna itu adalah permainan Satya Waisyah Sudra. Warna yang kemudian catur asrama itu adalah brahmacari, grihastha, wanaprastha dan sannyasa. Itu dalam kita dasar itu diciptakan oleh persyaratan Tuhan yang Maha Esa sendiri. In Chaturvarna, Brahma was considered to be greatest one, highest one. Dalam catur warna, Brahmana itu dianggap atau diakui sebagai yang paling tinggi, yang paling mulia. Because Brahma will impart knowledge to others. Karena para Brahmana yang harus menyampaikan pengetahuan kepada yang lain. Then next is Kshatriya. Dan yang perkara kedua adalah para ksatria. Kshatriya will protect the field and protect the Brahmas and other citizens. Karena tugas dari para Brahmana, dari para ksatria adalah seperti raja, seperti para pasukan dan semua. Karena mereka memiliki kewajiban untuk melindungi para Brahmana, melindungi masyarakat dan semua orang-orang lain, termasuk semua penduduk, bukan hanya manusia saja, bahkan binatang pun dilindungi oleh mereka. Dilindungi kita.
The Vaishyas, they will do gain business. Sedangkan golongan Waisya, golongan ketiga adalah para ekonom. And they will produce the good things. Ya. Dan golongan ekonomi ini yang memproduksi bahan makanan dan perdagangan. They will go for cow protection. Mereka tugasnya utama adalah pertanian dan melindungi sapi-sapi. And the whole society will be prepared by them. Dan seluruh masyarakat akan diberikan, dijamin, didukung kehidupannya dalam makanannya oleh para Waisya. And Sudra will solve these three categories of people. Dan para Sudra inilah yang karena dia tidak mempunyai kecerdasan sebagaimana dimiliki oleh tiga golongan yang lain itu, maka mereka melayani tiga golongan masyarakat itu sebagai tenaga Sudra kerja. will be mentioned by three categories of people. Jadi para Sudra ini dipelihara oleh tiga golongan masyarakat tersebut. Therefore, the Sudras are considered to be the lowest one. Karena itu para Sudra dianggap yang paling rendah. The Gurus, they are giving teaching to these three categories because they are intelligent. Ya. Guru di guru pula memberikan pengetahuan pendidikan kepada tiga golongan yang lebih kaya seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra atau Waisya ini karena mereka memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. And Sudras does not need any intelligence. Sedangkan para Sudra tidak memerlukan kecerdasan apapun. Sudra has to solve these three categories of people. Maka kewajiban dari para Sudra adalah melayani tiga golongan tersebut. But in our Krishna consciousness, we are accepting everyone to go for higher intelligence. Tetapi kita di dalam pesantren kesadaran Krishna ini, kita menerima setiap jiwa agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya kepada tingkat kesadaran yang tertinggi. Because nowadays Varnashrama Dharma is not being observed nicely. Karena pada zaman kaliga sekarang ini, warna sama dharma ini tidak diikuti dengan baik sekali. In this age of Kali, all are Sudras. Dijelaskan di dalam sastra, dijelaskan kalau Sudra Sangka pada zaman kali sekarang ini semuanya lahir Sudra. So therefore also get consciousness, also get teaching. Karena itu pada zaman kali sekarang ini semuanya diberikan kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kesadarannya sampai pada tingkat kesadaran yang tertinggi itu. Now the Gurus are accepting all types of Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra also. Dan sekarang guru menerima murid dari semua golongan masyarakat. And that system was earlier time and same time. Dan sistem yang baru dilaksanakan sebelumnya itu adalah terjadi pada zaman mungkin zaman Gopala, Peta ataupun Sanjaya juga zaman yang sangat lampau. Kita paham? Ada yang bertanya? Oke, kita berikan tepuk tangan. Ya, itu adalah menjadi pada saat yang sudah lama. Jadi jangan khawatir, sesama Sudra kita akan bisa menjadi Brahmana kalau ada mau. Ya, tepuk tangan. Mau start apa ya? Saya mau masih nyambung dengan Oh yang itu. sorry yang sudah sudah ya. Baik, perkenalkan nama saya Yoga Sora, saya dari jurusan Administrasi. Saya mau bertanya dan mungkin koreksi bila saya salah. Tadi sempat saya dengar ada kalimat yang menyebutkan bahwa golongan Sudra cenderung melakukan tindakan kriminal. Nah, di sini saya agak kurang mengerti dari maksud yang dijelaskan tadi. Karena yang saya lihat bahkan dari zaman dahulu Duryodhana dia adalah golongan Ksatria dan dia melakukan tindakan kriminal. Dan di zaman yang pernah saya baca di beberapa buku yang menyebutkan bahwa di zaman Kaliuga ini terdapat ciri-ciri zaman Kaliuga adalah adanya guru-guru suci palsu. Jadi mereka menyebarkan ajaran-ajaran, nah tetapi guru suci tersebut melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah itu saya coba baca itu adalah ciri-ciri zaman Kaliuga. Nah apakah golongan-golongan seperti itu guru suci yang dia sudah menyebarkan pengetahuan, menyebarkan spiritual kemana-mana, tapi dirinya sendiri masih belum bisa menahan egonya, apakah bisa disebut dia sudah memiliki kesadaran spiritual ini?
Terima kasih. Spiritual teacher do some nonsense, and how can say that he is in higher class? Kalau mereka yang menyebut dirinya sebagai guru rohani yang tapi mereka melakukan kegiatan yang nonsen, kegiatan yang menipu dan sebagainya, bagaimana dia harus memiliki kesadaran yang tinggi? Duryodhana actually he did not follow the principles of Dharma. Jadi Duryodhana dia tidak mengikuti prinsip-prinsip Dharma. Therefore he was killed. Karena itulah dia dibunuh dalam perang Kurukshetra itu. Those who are not following Dharma, those who are not following the supreme law, they were all killed in Mahabharata. Mereka yang tidak mengikuti Dharma, yang tidak mengikuti pasangan Tuhan yang biasa Krishna, mereka semua dibunuh dalam perang Kurukshetra. Jadi apakah kalau misalkan guru spiritual itu guru spiritual dia ketika dia melakukan tindakan yang tidak yang bertentangan dengan ajaran agama, apakah ajaran-ajarannya itu bisa diterima oleh Tuhan? Apakah Tuhan memberikan nilai plus untuk dia karena dia sudah memberikan It should be rejected. Pertama, kalau guru rohani tidak mengikuti prinsip-prinsip Dharma yang baik, harus ditolak. Dia bukan guru yang sebenarnya, guru dia tidak itu dan penipu. Gauri Maharaj rejected his spiritual master Sukracharya. Bali Maharaj itu di dalam Bawah Purana penjelasan, Bali Maharaj menolak gurunya karena gurunya menentang Tuhan. Because Sukracharya was stopping Gauri Maharaj to give aid to Lord Vishnu. Ya, karena Sukracharya menghalangi Bali Maharaj untuk memberikan sumbangan ataupun dharma kepada Bhagawan Vishnu, kepada Bhagawan Dewa. When Guru and spiritual master, they will go against the will of the Supreme Lord Vishnu or Krishna. In that case, we have to reject the spiritual will. Jadi kalau guru rohani, ya, mereka menentang keinginan Tuhan ataupun prinsip-prinsip Dharma, maka guru seperti ini bisa ditolak. Ya. Jadi bukan guru yang sebenarnya. Karena itu hati-hati kita mencari guru. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ini Pak Adil mau menambahkan, kelihatannya sudah ini. kalau jelas tadi ya, tadi sudah jelas. Tapi saya ingin saya yang terakhir ya. Anda mengapa memilih sekolah di sini? Karena apa? Ya. saya memilih sekolah ini karena saya melihat sekolah ini cocok untuk masa depan saya. Saya melihat visi misinya cocok untuk saya. Contoh terus untuk sekolahnya tidak. Itu sekolahnya. Apakah Anda melihat bahwa sekolah ini sudah mendapat akreditasi atau tidak? Karena saya bilang, ya, perguruan spiritual tidak jauh berbeda dengan mencari sekolah. Kamu mau sekolah, kan pasti kita lihat profil sekolahnya. Dan sekolahnya akreditasi, kemudian dari akreditasi A, gitu misalnya. Kemudian dia gurunya berarti dia mempunyai sertifikasi. Kan gitu. Nah, guru spiritual juga begitu. Jadi harus jelas gurunya itu punya guru itu namanya sampradaya, suatu perguruan yang resmi. Kalau di sini ya akademi atau perguruan tinggi atau universitas terakreditasi A, guru-gurunya semua mendapat sertifikasi pasca tetap. Nah, itu namanya perguruan yang munafik. Nah, spiritual begitu. Jadi tidak ada, kalau sudah tiada dalam perguruan yang munafik, saya katakan disebut sampradaya, ya pasti ada guru punya guru dan sumber utamanya dari
provokasi sendiri. Nah ini kayak sekarang memang banyak ada guru spiritual, guru yoga, bayar sebulan 210 atau bayar. Nah kita lihat itu, nah, apakah itu betul-betul sebenarnya spiritual? Sama dengan saudara di kuliah di sini ada bukunya, ada bukunya. Buku textbook itu lebih harus daripada sertifikat. Itu ini sama. Oke, baik. Saya undang kita masih ada waktu ya, panitia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Mira Tinggi dari Universitas Udayana. Jadi seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa pembunuhan binatang itu termasuk adalah tindakan adalah yang tidak boleh dilakukan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kami di biologi yang juga mempunyai pada binatang seperti kodok, kadal, atau manusia, dan kemudian dari sebuah bedanya, apakah tindakan tersebut juga dapat digolongkan sebagai tindakan agama atau tidak? Mohon dijelaskan kepada Bapak. Terima kasih. Menggunakan binatang sebagai alat percobaan, sering membunuh kadal, sering membunuh kodok dan sebagainya. Mohon dijelaskan. Saya belajar di Fakultas Universitas Udayana. Oke, ulang. Saya belajar dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Saya mau menanyakan tadi tentang pembunuhan binatang juga untuk kepuasan itu makan. Jadi bagaimana korelasi dari apa yang ditambahkan dengan perkembangan spiritualitas dan intelektualitas kita? Terima kasih. Nangkap nggak? Belum ya? Mau diulangi sekali lagi, agak slow dikit. Jadi tadi kan disebutkan tentang pembunuhan binatang untuk kepuasan kita sendiri. Itu kan bisa membatasi perkembangan spiritualitas kita. Jadi bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi apa yang kita makan dengan perkembangan spiritualitas dan intelektualitas kita? Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan. Saya mau nanya, dalam menghadapi situasi yang sulit, kapan kita seharusnya membuat keputusan dengan intelektual dan kapan seharusnya kita membuat keputusan berdasarkan spiritualitas? Itu aja. Terima kasih. The Khatriyas, they were going for hunting. They were killing animals. The Khatriyas were killing animals. Ya, ini jawaban untuk pertanyaan pertama. Why they were killing animals? Para ksatria itu pergi ke tengah hutan, berburu binatang dan mereka juga membunuh binatang. They were practicing how to kill the enemies. Jadi para ksatria itu setelah mendapatkan pengetahuan menggunakan senjata, memanah dan sebagainya, untuk mempraktekannya itu dia praktik tengah hutan dengan berburu. Sehingga dia dengan proses pelatihan itu nantinya ketika dia berperang dalam perang sungguhan mampu untuk membunuh musuh-musuhnya. Therefore, they were allowed to kill. Karena itu mereka diizinkan untuk membunuh. Similarly, those who are science students, biology students, they should go for killing the animals because they will give treatment to others. In future, they will give the treatment to others. So therefore, they are allowed to do this. It is not simple activity. Begitu pula Pak, seperti mahasiswa kedokteran ataupun biologi, mereka dilatih
untuk membunuh binatang, percobaan, seperti kodok, ataupun kadal dan sebagainya. Karena itu mempunyai tujuan agar masyarakat dan mereka mampu untuk mengobati orang lain atau menggunakan obat-obatan supaya obat-obatan itu bekerja dengan baik ketika diterapkan pada manusia. Karena itu pembunuhan seperti itu tidak dianggap berdosa karena itu adalah proses pelatihan. The dosa is if you are killing animal for your sense gratification, satisfaction of tongue, there is dosa, there is no. Sedangkan yang disebut sebagai dosa kalau orang membunuh binatang untuk kepuasan dirinya sendiri ataupun hanya untuk dipermainkan, itu adalah dosa. Terpaham? Udah ya, Bapak mau tambahkan? Cukup? Ya, kebetulan Iya. yang saya dokter juga, saya dokter juga. Dokter kerjanya itu membunuh ya. Kasih antibiotik, kuman mati. Kasih obat cacing mati. Kasih obat parasit mati. Kan membunuh. Tapi dulu saya mengatakan karena itu tugasmu, kewajibanmu, jadi tidak disalahkan. Kecuali yang tidak punya wewenang, tidak punya kewenangan klinik, dia membunuh, dia memberi antibiotik, memberi ini, nah itu salah. Ya, itu juga tentara dia tugasnya membunuh, tapi tidak kena hukum ya. Tapi teroris membunuh ya hukum. Jadi bukan semua membunuh. Ya. Kalau membunuh untuk kepuasan kita, puas. Jadi memang ada orang, ya apa tuh binatang cabutin, dia puas ya, dosa besar ya, apalagi kemudian membunuh, dipanggang, dimakan, nah itu termasuk dosa, ya itu ya sekian tadi. Oh ya terakhir, sudah sama ya. Yang kedua sudah diwakili ya. Dan yang kedua ya. Yang kedua tadi ya, kalau membunuh untuk dimakan, untuk kepuasan indria kita, kesenangan kita, nah itu salah hasilnya. Ya. Tapi tidak jual, kalau tidak jual tidak jadi masalah. Kalau soal pembunuhan otak, ya kan bukan daging saja. Yang diperlukan dalam otak itu kan adalah karbohidrat, protein, lemak, ya. Protein, sumber protein bukan dari binatang saja. Biji-bijian juga bisa tumbuh berkembang, susu juga bisa berkembang yang baik pada kita. Jadi tidak perlu orang yang pintar itu tidak perlu. Einstein itu dia vegetarian. Einstein kemudian saya temukan beberapa orang-orang pintar di dunia itu juga vegetarian. Jadi jangan takut kalau tidak makan daging itu menjadi bodoh. Nah, jangan gitu. Ya, oke, terima kasih. Dua udah langsung. Di dalam menentukan pilihan kita, ya, apa yang harus kita terapkan pada situasi sulit, apakah pilihan spiritual atau intelektual bagaimana kita menerapkan ini. And we can overcome all difficulties. Maka beliau memberikan jawaban dalam segala keadaan kita hanya tergantung pada persoalan Tuhan yang Maha Esa. Sehingga dengan demikian atas karunia beliau maka segala kesulitan dapat kita atasi dengan baik. In Mahabharata we can see how the Pandavas were in difficult situations. Dalam Mahabharata kita sudah melihat contoh bagaimana para Pandawa selalu ditempatkan dalam keadaan yang sangat sulit. Durvasa Muni Durvasa Muni datang ke tempat para Pandawa yang kesulitan yang menyambutkan, yang dalam keadaan makanan sudah habis. Durvasa Muni datang dengan ribuan pengikutnya dan mereka minta makan. Dan saat itu Pandawa sudah makanannya sudah habis sama sekali.
Mereka hanya berdoa kepada Krishna, meditasi kepada Krishna. Krishna came and asked for food. Dan Krishna datang meminta makanan juga gitu. Draupadi was saying, "How you are joking on us? How you are joking at this moment? We are suffering now." Ya, dan Draupadi mengatakan kenapa Anda bergurau dengan kami sekarang, kami dalam keadaan sulit sekarang ini. Krishna said, "Give me something you have given me, I am very hungry." Ya, kamu berikan dulu aku sedikit makanan saya, apapun yang kau miliki, berikan karena aku sedang lapar sekarang. Itu Krishna mengatakan begitu. Draupadi said, "We all already taken prasad, nothing is left." Dan Draupadi mengatakan aku sudah makan terlebih dahulu dan sekarang tidak ada apapun yang tersisa. And Krishna said, "Maybe in a pot some small grain there, please give it." Kemudian Krishna mengatakan bahwa saya melihat sini mungkin ada satu biji nasi yang tertinggal di sana. He went and he saw there was a small grain was there in the pot. Dan kemudian Draupadi membawa piring dan ternyata dilihat di sana masih ada satu biji nasi yang tertinggal. He took that grain and ate, and he was very satisfied. Dan kemudian Krishna mengambil satu biji nasi itu dimakannya dan dia mengatakan, oh, aku merasa puas sekali dengan makanan ini, enak sekali. Durvasa and other disciples, they felt that they are very still, they cannot eat anymore. Dan kemudian karena Krishna puas, karena Krishna merasa kenyang dengan satu biji makanan itu, kemudian Durvasa ini dengan dibuat pikirnya, tiba-tiba perutnya tidak merasa kenyang gitu. Dan akhirnya dia mendekat, Durvasa ini berikutnya pergi dari tempat itu tanpa mau minta makanan lagi karena kalau dijamu lagi saya tidak bisa makan, saya mengecewakan orang rumah saya, nanti saya dosa ini. Kemudian dia pergi. The savior of our life, protector of our life, everything, maintenance of our life is Krishna. Karena itu Tuhan yang bisa kita Tuhan yang bisa Krishna hanya pemelihara hidup kita, yang memenuhi segala kebutuhan hidup kita, dan yang melindungi hidup kita. Beliau yang melakukan ya, dalam keadaan sesulit apapun hanya tergantunglah kepada Tuhan yang Esa. Dan Tuhan yang Esa akan memberikan kita kecerdasan. Dan sesuai dengan kecerdasan tentunya dari Tuhan kita bisa bertindak dengan baik. Oke, berikan tangan. Dan saya ingin bertanya, membunuh sesama makhluk hidup itu dilarang. Bagaimana kalau kita tuh membunuh tumbuhan untuk kita konsumsi? Apakah itu termasuk dosa atau tidak? Ya, tumbuhan. Kenapa? Apakah pengecualiannya? Kenapa kita tidak boleh membunuh hewan untuk dimakan? Kenapa kita hanya boleh membunuh tumbuhan untuk dimakan? Seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Budi Wijaya Pratama dari KPP Alam 2009. Saya mau bertanya, menyambung tadi pertanyaan nomor 2 yang tentang perang itu. Pertanyaannya bagaimana kita memerangi diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh berdasarkan spiritualitas dan intelektualitas. Bagaimana kita memerangi diri sendiri agar menjadi pribadi yang lebih tangguh berdasarkan kualitas dan intelektualitas. Baik, terima kasih. We, human beings, we cannot give the animal from ourselves. Di dalam kitab suci Weda dijelaskan kita tidak boleh menggunakan untuk makanan kita. Tapi kalau kita already mentioned apa yang menjadi makanan kita untuk manusia sudah dijelaskan di dalam Weda. Our food is plants and trees and seeds and fruits. Makanan kita adalah
tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, ya, susu, dan buah-buahan itu yang dikeluarkan dari makanan manusia. Animal killing is for our own food. It's not allowed in India. Ya, jadi membunuh binatang untuk makanan kita sendiri itu dilarang dalam negara. Those who will kill the animals, they should go for higher sacrifice. They will sacrifice animal in a yajna, ritual ceremony, and then they will eat it. Dan mereka yang masih tempat untuk makan daging itu berbeda jelasnya mereka harus membuat korban binatang dalam korban suci api. Mereka masukkan binatang dan dagingnya itu boleh dimakan dari hasil daging itu. Through their yajna, they will give new life to these species to be sacrificed in the yajna. Dan binatang yang dikorbankan dalam daging itu bermaknanya harus memiliki kekuatan untuk memberikan hidup baru bagi binatang yang dikorbankan itu. Ya. Kalau Anda mampu melakukan itu banyak. Mohon maaf, sesi tanya jawab saya tutup. Sesi tanya jawab saya tutup, nanti bisa bertanya kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ke semua dari kami, kita akan berikan jawabannya. Ya.